Perkenalkan, nama saya Cindy Katarina Brutarigan. Hai, perkenalkan nama saya Rania Betesda Bruginting. Kami dari ruangan Santa Elizabeth, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura, Keuskupan Agung Medan. Di video kali ini, kami akan memenuhi tugas ilmu sosial budaya. Adapun materi yang akan dibawakan yaitu Revolusi Industri 1.0 sampai 4.0 dan Revolusi Sosial 1.0 sampai 5.0. Kemudian, bagaimana cara kita membangun eksistensi kekristenan, khususnya gereja Katolik, dalam revolusi industri dan revolusi sosial. Selamat menyaksikan! Revolusi Industri. Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 terjadi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ini adalah peralihan produksi manual ke mekanis yang dimulai dengan penggunaan mesin uap. Pengembangan teknologi mesin uap memungkinkan peningkatan produksi, perubahan dalam cara barang diproduksi, dan perkembangan industri besar seperti pertambangan, tekstil, dan produksi baja. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada pertengahan abad ke-19 dan menghasilkan perubahan besar dalam ekonomi dan sosial. Ini ditandai dengan adopsi massal listrik dan produksi massal. Teknologi seperti mesin listrik dan pembesian digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ini juga melibatkan transformasi besar dalam transportasi dengan diperkenalkannya kereta api dan kapal uap. Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 dimulai pada akhir abad ke-20 dengan adopsi teknologi komputer digital dan automasi. Ini adalah peralihan dari produksi massa ke digitalisasi. Teknologi seperti komputer, internet, dan robotika digunakan untuk meningkatkan otomatisasi dan efisiensi produksi. Revolusi industri ini juga melibatkan munculnya teknologi telekomunikasi, telepon seluler, dan komputer pribadi. Revolusi Industri 4.0 memberikan konektivitas yang lebih besar dan memungkinkan produksi yang lebih efisien, pemantauan yang lebih akurat, dan pengembangan inovasi baru seperti kendaraan otonom dan produksi berbasis awan. revolusi sosial. Revolusi sosial adalah meluasnya perubahan sosial dan budaya yang sangat signifikan dalam masyarakat. Berikut adalah revolusi sosial yang terjadi sepanjang sejarah. Yang pertama itu adalah revolusi sosial 1.0. Revolusi sosial 1.0 dicirikan oleh pergerakan manusia dari masyarakat pemburu pengumpul ke masyarakatan yang agraris yang lebih maju. Maksudnya, manusia menentukan teknologi untuk menetapkan tanaman dan melihat ternak. Sebagai hasilnya, manusia mulai bercocok tanam dan menetap di suatu tempat. Perubahan-perubahan yang muncul atau memicu perkembangan struktur sosial yang lebih kompleks seperti kelompok-kelompok yang lebih besar atau lembaga-lembaga yang lebih besar dan hierarki yang lebih jelas. Kedua itu ada revolusi sosial 2.0. Revolusi 2.0 ini terjadi selama periode mulai abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19. Revolusi sosial ini dimulai dengan perubahan radikal dalam bentuk produksi industri seperti produksi massal, transportasi, dan teknologi tekstil. Ini membawa perubahan drastis di dalam perorganisasian pekerjaan dan budaya, yaitu perkembangan kelas pekerjaan yang lebih besar dan gerak sosial yang menyertai perjuangan politik dan ekonomi. Yang ketiga itu ada revolusi sosial 3.0. Revolusi sosial 3.0 ini dimulai pada abad ke-20-an dan berlanjut hingga 1970-an. Hal ini menyaksikan kemajuan teknologi dan perkembangan ideologi modern seperti kapitalisme, komunikasisme, dan sosialisme. Periode ini juga melihat kelompok-kelompok seperti wanita dan minoritas memiliki akses yang lebih besar kepada pendidikan dan pemerintahan.
Beberapa dampak lain dari revolusi sosial ini termasuk kemajuan hak asasi manusia dan penegakan teknologi informasi. Yang keempat itu adalah revolusi sosial 4.0. Revolusi sosial 4.0 adalah era modern di mana kita hidup saat ini. Hal ini dicirikan oleh kemajuan teknologi digital yang menentukan cara kita mengakses informasi, menyampaikan dan menerima informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan bekerja. Perkembangan inovasi seperti kecerdasan buatan atau blockchain, big dan robotika meningkatkan efisiensi di dalam jumlah banyak industri. Namun perkembangan tersebut juga berpotensi memicu perubahan besar dalam masyarakat dan struktur sosial. Yang kelima itu adalah revolusi 5.0 atau potensial. Revolusi sosial 5.0 ini dapat saja melampaui teknologi digital menuju perubahan terkait sosial, kepedulian lingkungan, dan perubahan sosial lain yang sangat diharapkan oleh revolusi sosial 5.0 berusaha mempromosikan kesadaran lingkungan kita, perdamaian dan hormon di seluruh dunia dengan fokus pada masalah seperti perubahan iklim, pengangguran, limbah plastik, dan pengembangan sosial yang lebih lanjut lagi. Dalam konteks revolusi industri dan revolusi sosial, cara kita membangun eksistensi kekristenan, khususnya dalam gereja Katolik, dapat melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, terlibat dalam pelayanan sosial. Di era revolusi industri dan revolusi sosial, ketidaksetaraan sosial sering terjadi. Gereja Katolik dapat membangun eksistensinya dengan terlibat dalam pelayanan sosial, seperti memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya, menyediakan ruang makan bagi yang miskin, rumah panti asuhan, atau bantuan medis. Ini adalah cara untuk menerapkan ajaran-ajaran sosial gereja dalam praktik sehari-hari. Edukasi dan pengajaran. Gereja Katolik dapat memperkuat eksistensinya dengan mengedukasi umat dan masyarakat tentang ajaran-ajaran agamanya. Dalam konteks revolusi industri dan revolusi sosial, pendidikan dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan nilai-nilai kekristenan. Gereja dapat membuka sekolah-sekolah Katolik, pusat pelatihan, dan program pendidikan lainnya untuk mengembangkan pemahaman umat tentang kekristenan dan memberikan keterampilan yang relevan untuk menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan komunitas. Gereja Katolik dapat membangun eksistensinya dengan memperkuat komunitas iman dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan pemuda, kelompok doa, kelas kekristenan, dan acara sosial yang menggalang hubungan dan solidaritas antar umat. Dalam revolusi industri dan revolusi sosial, komunitas yang kuat dan saling mendukung sangat penting untuk membantu individu menghadapi tantangan dan menjaga iman mereka tetap hidup. 4. Konteks sosial dan politik. Gereja Katolik juga dapat membangun eksistensinya dengan terlibat dalam isu-isu sosial dan politik yang relevan. Dalam era revolusi industri dan revolusi sosial, terdapat berbagai permasalahan sosial, seperti buruh, hak-hak pekerja, ketidaksetaraan, penindasan, dan ketidakadilan. Gereja Katolik dapat berbicara melalui surat-surat gerejawi dan pengajaran sosial untuk memberikan pandangan moral dan bimbingan mengenai isu-isu ini. Gereja juga dapat mendukung gerakan sosial yang bertujuan membangun keadilan dan kesejahteraan bagi semua. 5. Adaptasi terhadap teknologi dan perubahan sosial. Dalam revolusi industri dan revolusi sosial,
teknologi dan perubahan sosial mempengaruhi cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan beribadah. Gereja Katolik dapat membangun eksistensinya dengan mengadaptasi teknologi dan menggunakan media sosial serta platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan kekristenan dan terhubung dengan umat serta masyarakat pada umumnya. Adaptasi ini memungkinkan gereja membawa ajaran-ajaran agamawi kepada lebih banyak orang di era digital, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari perubahan sosial, dan memperkuat peran gereja dalam masyarakat. Dalam mengambil langkah-langkah ini, Gereja Katolik dapat membangun eksistensinya dalam revolusi industri dan revolusi sosial dengan tetap relevan dan berkomitmen pada ajaran-ajaran kekristenan serta memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat yang dihadapi. Nah guys, demikian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang kurang jelas, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Bye!